أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena segala nikmat akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah amalan, persiapkanlah bekal untuk hari tersebut. Jangan sampai justru nikmat yang Allah berikan menjadikan kita lalai, menjadikan kita sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menyampingkan agama kita. Semestinya semakin Allah beri nikmat, maka seseorang mestinya semakin taat. Semakin Allah berikan kebaikan, maka semestinya seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hendaknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita seputar dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-32. Dosa besar yang ke-32 adalah al-makkas. Dosa besar yang ke-32 adalah al-makkas, artinya orang yang memungut pajak. Wa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala, dan orang yang memungut pajak masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Jalan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di permukaan bumi tanpa hak, maka
Allah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Jadi termasuk daripada kezaliman adalah seseorang mengambil pajak dari kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwasanya al-makkas itu masuk pada firman Allah ini, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Hanya saja jalan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan berbuat sesuatu yang melampaui batas di muka bumi tanpa hak, maka untuk mereka adalah azab yang pedih. Yang dimaksud dengan al-makkas adalah dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, wa huwa alladhi ya'khudhu dharibah minan nas, orang yang mengambil pajak dari manusia. Orang mengambil pajak dari manusia. Berkata Imam Al-Baihaqi, maksudnya adalah al-maksu ay an-nuqsan, pengurangan. Fa idzan taqasa al-'amilu min haqqi ahli zakah fa huwa sahibu maksin. Wal maksu fil asl al-khiyanah wal makis al-'ashir. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, apabila intaqasa al-'amilu min haqqi ahli zakah, seorang amil mengurangi harta dari hak orang yang berhak untuk menerima zakat, maka dia dinamakan sahibu maksin, makas. Dan itu termasuk daripada kezaliman. Bapak yang dirahmati Allah, mestinya dia mengeluarkan zakat 2% dari seluruh harta yang dia dapatkan, tapi dia harus bayar pajak 10%. Sehingga apa? Uang yang dia keluarkan berupa zakat berkurang. Maka terambil dari kata al-maksu ay an-nuqsan, pengurangan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, di dalam hadis, fi zaniyati allati tahharat nafsaha birrajam, pada atau hadis seorang pezina, seorang wanita yang berzina dan dia ingin mensucikan dirinya dengan rajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menegakkan hukuman bagi wanita tersebut, maka Nabi berkata, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw la qubilat minhu. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan taubat, kalaulah orang yang memungut pajak bertaubat dengan taubat dia, maka pasti akan diampuni. Maknanya apa? Kalau taubat wanita pezina itu dibagikan kepada sebagian, dibagikan kepada orang yang menarik pajak, maka dia akan diampuni, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mengambil pajak itu dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Sehingga apa? Taubatnya butuh taubat yang serius, taubat yang benar-benar taubat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau taubat wanita ini dibagikan sebagian kepada orang yang menarik pajak, maka dia akan diterima. Dan taubat wanita yang berzina ini taubatnya taubat yang benar. Maka di sini menandakan bahwasanya orang yang mengambil pajak itu terjerumus ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena dia harus bertaubat dari perbuatannya. Harus bertaubat dia. Harus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wal makkas fihi syabahun min qati'it tariq.
orang yang mengambil pajak itu ada keserupaannya dengan orang yang merampas harta orang lain di jalan. Wa huwa syarrun minal lis, dan dia lebih buruk daripada merampas harta orang, mencopet. Fa inna man asafa an-nas wa jaddada 'alaihim dharaib fa huwa aghlamu wa aghshamu mimman ansafa fi maksihi wa rafaqa bi ra'iyatihi wa jaba al-maksu wa katibuhu wa akhidhuhu min jundi wa shaykhin wa sahibu zawiyatin syuraka fil wizri akaluna lis-suhut. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kenapa pajak itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan merampok? Karena pajak itu telah menjadikan manusia sulit urusannya dan diperbaharui setiap saat. Makanya pajak itu kan gak ada sekali seumur hidup. Setiap tahun dikenakan pajak. Maka dia lebih zalim, ya, lebih zalim daripada sekedar orang merampas. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kezaliman pajak ini. Semuanya bisa melakukan. Dikatakan oleh Syekh dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, aparat keamanannya, ya, wa syaikhin, atau orang yang sudah tua renta bekerja di situ, ya, maka semua mereka dia semua mereka mendapatkan dosa. Kalau merampok tentu tidak setiap orang bisa. Merampok tidak setiap orang bisa. Hanya orang yang kuat, orang yang berani. Adapun menarik pajak semua orang bisa. Asalkan dia ditugaskan di situ, maka semuanya bisa. Disitulah sisi bahwasanya pajak itu lebih zalim dibandingkan merampas, merampok, mencuri. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa yang seperti ini, Bapak yang dirahmati Allah, itu dosa yang menimpa seluruh dunia di masa kita. Ya. Kecuali beberapa negara yang tidak ada pajak. Adapun kebanyakan negara maka mereka menerapkan pajak. Kita katakan ini suatu kezaliman. Orang muslim tidak boleh ditarik pajak. Orang muslim ditarik dari dirinya adalah zakat. Zakat. Dan Allah pun hanya menentukan zakat yang wajib dikeluarkan itu hanya 2,5% saja daripada harta keseluruhan. Dan ada nisabnya, ada batasannya, ya, kemudian ada haulnya, ada waktunya. Tidak segala sesuatu ditunaikan zakatnya. Tidak segala sesuatu ditunaikan zakatnya. Berbeda dengan pajak. Rumah ada pajaknya, kendaraan ada pajaknya. Sampai makan kita di rumah makan itu dikenakan pajak. Zalim nggak kira-kira? Zalim. Maka zaliman. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dosa besar. Dan sayang, sebagian kaum muslimin menganggapnya ini sebagai dosa yang biasa, atau sebagian mereka menganggap ini bukanlah dosa. Ini bukanlah dosa. Mungkin nanti kita akan bertanya Bapak dan Ibu, Ustadz, kalau kita tidak bayar nanti urusan kita dipersulit, bagaimana caranya? Bayar karena terpaksa. Apa adapun dosa mereka yang menanggung.
ya, mereka yang menanggung dosa. Adapun kita yang membayar, kita membayar tidak dengan keridhaan kita. Kita membayar karena kita terpaksa. Kalau tidak bayar urusan dipersulit. Maka kita membayar karena kita terpaksa. Wallahu ta'ala alam. Itu dosa besar yang ke-32. Al-Makkas, orang yang mengambil pajak. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah, dosa besar yang ke-33, ar-riya wa huwa minan nifaq. Riya, beribadah ingin dilihat, dan ini termasuk daripada kemunafikan. Ya, riya maknanya adalah melaksanakan ibadah tujuannya untuk dilihat oleh manusia. Kalau manusia lihat maka dia ibadah. Tapi kalau tidak ada manusia lihat maka dia tidak beribadah. Maka ini riya namanya. Dan riya ini termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142. Di antara ciri-ciri orang munafik Allah katakan, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik riya kepada manusia dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Ya, mereka riya dalam ibadah mereka. Maka Allah mengatakan yura'unan nasa, mereka beribadah ingin dilihat oleh manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Karena yang mereka inginkan bukan pahala dari Allah. Yang mereka inginkan adalah penglihatan manusia. Makanya ingat Allahnya sedikit. Karena fokus dan tujuannya ibadah adalah agar manusia melihat saya. Kemudian pada ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan tujuan agar manusia melihat dia dan memuji dia. Itu tujuannya. Bukan berarti maknanya Bapak yang dirahmati Allah tidak boleh berinfak secara terang-terangan. Boleh kita infak ya terang-terangan, itu boleh, tidak terlarang di dalam syariat. Boleh, tidak mengapa. Tapi yang terbaik adalah menyimpan amal kebaikan. Itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menempatkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian simpan, kalian tidak nampakkan, infak itu kalian berikan kepada orang fakir, maka baik bagi kalian. Jadi yang dimaksud di sini Bapak yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah ini ayat 264. Ini maksudnya apa? Dia berinfak ingin memang pandangan mata manusia yang dia cari. Memang dia riya di dalam berinfak. Tidak ikhlas di dalam berinfak. Adapun kalau seandainya seorang ingin memberikan motivasi kepada orang lain, dia infak di hadapan banyak orang. Tujuannya apa? Agar orang termotivasi. Maka ini adalah hal yang baik. Ya, ini adalah hal yang baik. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu Allahu ni'amahu fa'arafaha." Orang yang pertama kali diadili kelak pada hari kiamat, yang pertama adalah seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka didatangkan dia. Fa'arrafahu Allahu ni'matahu fa'arafaha, maka Allah perlihatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya di dunia, maka dia mengetahuinya. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ma'amilta fiha?" Apa yang engkau perbuat pada nikmat-nikmat itu? Qala, maka dia berkata, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari." Akan tapi engkau berperang agar engkau dikatakan orang pemberani, pahlawan. Faqad qila, dan sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan agar orang ini dibawa dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah, dan dia diseret dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa bisa demikian? Karena ingin dilihat dan ingin dipuji. Jihad itu, Bapak yang dirahmati Allah, adalah puncak daripada keislaman. Nabi SAW mengatakan al-jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari agama Islam. Sekiranya amalan yang besar ini tidak ikhlas kita mengerjakannya, maka tidak akan dapat pahala. Justru yang akan didapatkan adalah dosa. Kalau tidak diterima saja mungkin lebih ringan, Bapak dan Ibu. Ditolak saja mungkin lebih ringan. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tapi ini bukan hanya ditolak amalannya, bukan hanya tidak diterima, tapi juga diberikan dosa atas apa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Orang yang mati syahid, tujuan dia berperang agar manusia mengatakan dia sebagai pahlawan. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Orang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu Allahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkan dia dan Allah perlihatkan nikmat-nikmat Allah, maka dia mengenalnya, mengetahuinya. Qala, kemudian Allah berkata, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang kau perbuat pada nikmat-nikmat itu? Orang tadi mengatakan ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim." Engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari. Engkau membaca Al-Qur'an agar orang berkata engkau adalah qari. Faqad qila, dan sudah dikatakan di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dia untuk ditarik, diseret dalam keadaan wajahnya tertelungkup, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka.
Kaum muslimin dan kaum muslimat a'azzakumullahu jami'an. Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah, ikhlas di dalam beribadah itu sangat penting, ya. Karena ibadah tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas. Tidak ada gunanya kalau sudah terjangkit riya, ingin dipuji. Ada pula sebagian orang bapak dan ibu, kita mungkin pernah dengar, dia misalnya berangkat haji, pulang dari haji, orang tidak panggil dia Pak Haji, dia marah. Tak sakit abi piti untuk mambiak nancik kok, untuk meletakkan gelar H di muka tu. Banyak abi piti ambo, mulai hari kau panggil ambo Pak Haji. Kalau nak dibawa Pak Hajinya berang, berarti tujuan dia berangkat untuk dipanggil itu. Ada pula mungkin sebagian orang, dia ustad, kemudian orang tak panggil ustad kepadanya, marah dia. Maka ini perlu dipertanyakan, masalah ingin dipuji manusia tadi. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia lihat, manusia puji, manusia cela, manusia lihat, manusia tidak lihat, itu tidak penting bagi kita. Kenapa? Karena itu merupakan dosa besar. Ya. Contohnya pada ibu, kok dipujinya rajin nyoba mengaji. Tapi kalau tidak ada orang memujinya, tidak ada orang mencaliaknya, sudah pengen ngaji situ dah, batu. Tak dianggap orang wak di situ. Nyo motai nyo samo inyo, maksudnya awak seorang saya. Berarti itu tujuan untuk belajar percuma. Ya, percuma. Berarti kan kita ingin dilihat. Kalau orang tak sapa kita tak ngaji lagi. Orang tak menganggap kita malas lagi ke masjid. Berarti kan ada masalah. Kita ingin diakui oleh manusia, berarti kita ingin manusia melihat kita, kita ingin manusia memuji kita. Maka tidak demikian, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas itu mau orang sapa dia, mau orang tak sapa dia, mau orang berbicara dengan dia, mau orang diam dengan dia tetap. Karena tujuan dia datang bukan manusia, tujuan dia datang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat a'azzakumullah. Ini terjadi. Bagaimana seseorang merasa ya segalanya itu berkat dia, berkat usaha dia misalnya. Ya, misalnya orang bangun masjid. Kemudian setelah bangun masjid dan dia setelah dibangun masjid, misalnya dia membangunkan masjid, dia mencari donasi. Setelah itu misalnya dia tidak diikutkan ke dalam kepengurusan. Kalau nya mengecek, kok tidak diambo, tidak tegak mas haji, berarti sudah salah apa ya niatnya. Kalau tidak gara-gara ambo, tidak kawan nyumbang orang menyumbang kok gara-gara namu ambo. Tidak ada namu ambo non tentu kata gak masjid kok deh. Oh berarti ini orang ingin dipuji berarti. Itu orang yang kedua, orang yang belajar. Ya, misalnya kita belajar agama, ya orang memanggil kita Pak Ustadz, ya tidak ada masalah. Tapi ketika orang memanggil kita, dah sekolah sebentar, jangan pula berang Ustad loh, tidak tahu antum mau Ustad dong, pagi-pagi udah antum. Kalau seperti itu berarti ada yang bermasalah dengan diri kita, ya, ada yang bermasalah dengan diri kita. Sebagian demikian kita dapatkan, ya, sebagian demikian. Karena punya pengalaman. Anda dulu pernah ngisi kajian di suatu tempat, itu baru Anda ngisi kajian, baru pulang.
ngisi kajian itu baru tempat baru anda ngisi kajian. Kemudian anda datang lebih awal dan anda sambil nunggu waktu maghrib masuk, anda duduk di parkir di atas motor. Datanglah dua orang, yang satu bapak, yang satu anak muda. Dia sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana tadi? Oh, ambo dari Solo pak. Masya Allah, jauh apa mengaji kasih ko ya? Dari Solo apa kasih ko? Iya. Itu ngobrol lah. Kemudian dia katakan, kabarnya Ustadz dan Kamaisi itu dari Solo lo gini mah, kan? Oh iya pak, iya. Lain nampak dia mau di siarannya kayaknya kan. Awak diam sih. Iya pak. Iya pak. Selesailah pembicaraan kita. Masya Allah, antum jauh-jauh datang dari Solo kasih kopi mengaji, luar biasa katanya kan. Kemudian masuk waktu, setelah sholat bapak itu duduk depan, anak duduk di sini. Kaget. Masya Allah, Ustadz mah katanya kan. Pelajarannya apa kawan yang dirahmati Allah? Tidak mesti pula kita dari mana? Ambo Ustadz ni pak, ambo Kamaisi beko. Tidak seperti itu. Kadang-kadang sebagian kita dapati demikian, ya. Kadang-kadang kita dapati sebagian demikian. Maka pada hakikatnya tidak penting kita. Apapun manusia pandang kita, apapun manusia katakan kepada kita, maka orang yang ikhlas tetap seperti itu, tetap seperti itu. Kemudian orang yang ketiga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa ata'ahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah lapangkan atasnya dan Allah berikan kepadanya berbagai macam harta, maka dia dipanggil. Allah perlihatkan nikmat Allah yang telah Allah berikan, maka dia mengenalnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat terhadap nikmat ini? Kemudian dia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Aku tidak pernah meninggalkan adanya jalan yang engkau cintai untuk berinfak pada jalan tersebut, melainkan aku berinfak, ya, karenamu. Maka Allah berkata, engkau berbohong, walakinnaka fa'alta liyuqal jawad. Engkau melakukan itu agar manusia berkata kepadamu, masya Allah, dermawan, ya. Faqad qila, dan sudah dikatakan. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nasan qalu lahu, bahwasanya manusia berkata kepadanya, inna nadkhulu ala umara'ina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi idza kharajna min indihim. Qala Ibnu Umar, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkata kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami jika bertemu dengan pemimpin kami, maka kami berkata kepada mereka berbeda dengan ketika kami berkata tidak ada mereka, ya. Jadi orang-orang berkata kepada Abdullah bin Umar, kami kalau bertemu pemimpin kami mengucapkan kepada mereka perkataan yang berbeda dengan berbeda jikalau mereka tidak ada. Kalau istilah orang awak gini apa? Cari muko, ya kan? Kalau ada, insya Allah nyepuji-puji. Beko di belakangnya nyebur-buruan, ya. Datang anggota ini, anggota itu, masya Allah, dipuji-puji. Tapi setelah nyobain,
Diburu-buruan. Maka bagaimana ini? Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahli Rasulillah. Kami menganggap ini suatu kemunafikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa yang dia ucapkan depan pemimpinnya berbeda dengan apa yang dia ucapkan ketika di belakang pemimpinnya. Ya, ini adalah suatu kemunafikan. Suatu kemunafikan. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bih." Siapa yang ingin didengar, maka Allah akan perdengarkan dia kepada manusia. Siapa wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang ingin riya, maka Allah akan berikan. Misalnya Bapak yang dirahmati Allah, kita ibadah ingin dilihat oleh manusia. Itu niat kita, maka Allah akan berikan itu. Manusia lihat kita, ya. Kita ibadah ingin didengar oleh manusia, ingin dikatakan orang alim, dikatakan ahli ibadah, dikatakan orang soleh. Itu yang kita inginkan, maka pasti manusia pasti Allah akan memberikan. Pasti Allah memberikan. Nabi sallallahu mengatakan, man samma'a samma'allahu bihi. Siapa yang beribadah ingin didengar, maka Allah akan berikan. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa beribadah ingin riya, ingin dilihat oleh manusia, maka Allah akan berikan. Makanya pada 3 orang yang pertama kali diadili itu, semuanya sudah mereka dapatkan. Kalau dia misalnya orang yang mati syahid tujuannya untuk dapat gelar pahlawan, kemudian manusia puji dia sudah dapat di dunia, sehingga dia di akhirat tidak dapat lagi. Kemudian kedua, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang baca Al-Quran, kalau tujuannya itu dia telah dapatkan di dunia tujuan itu, maka di akhirat tidak dapat lagi. Begitupun orang yang dermawan, kalau tujuannya adalah pujian manusia, maka dia tidak akan mendapatkan jatah di akhirat. Berbeda dengan orang yang dia tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin dia dilihat oleh manusia, bukan itu tujuan dia. Tapi ketika manusia memuji dia tetap biasa saja. Orang yang ada indikasi riya dalam hatinya, kalau manusia puji dia tambah semangat, kalau manusia hina dia turun. Maka ini ada sesuatu dalam hati, ada sesuatu dalam hati kita. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Mu'adz, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit dari riya itu adalah kesyirikan. Dan riya itu sendiri adalah kesyirikan, syirik kecil. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Ar-riya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Karena dia terselubung, tersembunyi. Kalau syirik besar jelas. Nah, syirik kecil itu yang paling ditakutkan oleh Nabi. Kalaulah seandainya seorang membiasakan sifat ini ada pada dirinya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam syirik besar. Ya. Jadi dikatakan Nabi, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit dari unsur, sedikit daripada sifat riya itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dan riya itu adalah bentuk dari syirik kecil. Syirik kecil, ya. Walaupun seseorang tidak mengatakan bahwasanya dia menyembah sesuatu selain Allah, tapi ketika dia ingin dipuji, berarti dia tidak menginginkan
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan syirik namanya. Tapi syirik kecil ini tidaklah mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat a'azakumullah, selesai kita membahas masalah riya, dosa besar yang ke-33. Baik. Dosa besar yang ke-34. Dosa besar yang ke-34, al-khiyanah, berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-27. Surat Al-Anfal ayat ke-27. Allah mengatakan, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian khianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Kemudian dalil yang lain dalam surat Yusuf ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah bagi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Tipu daya bagi orang-orang yang berkhianat. Menjaga amanah ini Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang berat. Ya. Sesuatu yang paling berat adalah menjaga amanah. Menjaga amanah itu berat. Makanya banyak orang tidak mampu untuk memikul amanah. Tidak mampu dia memikul amanah. Karena ketidakmampuan dia, maka dia terjerumus kepada khianat. Kan banyak contohnya. Orang-orang yang berkhianat itu banyak contohnya. Bagaimana dia berkhianat tentang masalah janji, harta, ya, berkhianat dengan kontrak kerja dia, berkhianat dengan tugas-tugas dia, kan banyak. Contohnya orang tidak bisa jadi pemimpin, tapi memaksakan diri untuk jadi pemimpin. Akhirnya apa? Setelah jadi pemimpin banyak khianatnya, karena dia tidak bisa memikul amanah. Kemudian Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak ada amanah, dan tidak sempurna agama bagi seseorang yang tidak menepati janji. Ya, tidak menepati janji. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita bahas dosa besar yang ke-34, yaitu al-khiyanah, berkhianat. Khianat ini adalah merupakan lawan daripada amanah. Ya, amanah. Tadi kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la imana man la amanata lahu.
tidak ada keimanan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak ada amanah. Wala dina liman la ahda lahu, tidak ada sempurna agama bagi orang yang tidak memiliki janji, tidak menepati janji. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ayatul munafiq thalathun, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jikalau dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, jikalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Kayak itu dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, khianat ini termasuk daripada tanda orang munafik, tidak menepati janji, tidak menunaikan amanah. Itu adalah merupakan tanda atau ciri dari orang munafik. Kemudian dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihatun, khianat ya pada setiap sesuatu maka dia adalah buruk. Wa ba'daha syarrun min ba'din, sebagian bentuk khianat lebih buruk daripada sebagian yang lainnya. Wa laisa man khanaka fi falsin atau fi fulsin kaman khanaka fi ahlika wa malika wartakabal adhaim. Tidak sama ya seseorang berkhianat kepadamu dalam masalah uang, itu berbeda dengan seseorang berkhianat kepadamu dalam masalah keluarga atau harta secara umum, atau dia terjerumus melakukan kezaliman yang banyak kepada dirimu. Tentu berbeda ya. Jadi khianat itu tidak satu tingkatan. Antara khianat yang satu dengan khianat yang lain bisa jadi berbeda dosanya, bisa jadi berbeda dosanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat a'azakumullah, jadi amanah Bapak dan Ibu rahmatillah Allah itu adalah ya bagian yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Islam. Yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umat Islam adalah amanah mereka. Dan yang terakhir kali Allah cabut dari mereka adalah salat. Makanya salat itu adalah benteng terakhir dari keislaman seseorang. Adapun amanah, maka banyak kita temui adanya orang yang belajar agama, adanya orang yang agamanya Islam namun dia tidak amanah, tidak menunaikan amanah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya betapa pentingnya ya sifat amanah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang suka sifat khianat, tidak ada kira. Mau dia orang beragama Islam, mau non Islam, mau dia orang yang rajin ke masjid atau yang tidak pernah ke masjid, semua mereka sepakat bahwasanya berkhianat itu hukumnya tidak baik. Berkhianat itu adalah perkara yang tidak baik, hukumnya haram. Itu mereka sepakat. Bapak dan Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk khianat dalam masalah harta seperti kita katakan tadi ya, kita titip misalnya harta kepada dia, kita katakan tolong harta ini dijaga, diletakkan pada tempatnya. Namun apa, si fulan yang diberikan amanah dia tidak amanah, dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan ya. Tadi katakan saya titip uang, karena dia tidak amanah, akhirnya Pak uang ini dia pakai untuk kebutuhan pribadinya
Kan tidak amanah namanya. Ya, tidak amanah. Begitupun masalah janji atau masalah ucapan. Dia katakan, ana cerita, ya, saya cerita ke kamu, itu tolong jangan sampaikan kepada orang lain. Itu amanah nggak? Amanah. Nah, ketika si fulan yang mendengarkan cerita tadi ikut menyampaikan pula kepada orang lain, berarti dia adalah orang yang telah berkhianat. Paham? Baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang berikutnya. Bismillah. Kalau ada yang mau ditanyakan, dicatat dari sekarang. Baik, dosa besar yang berikutnya adalah ta'allumul dunya wa kitmanul ilmi. Belajar untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Maknanya sama dengan yang tadi, ya. Belajar untuk tujuan dunia. Berarti apa yang hilang? Keikhlasan. Dan dia belajar agama tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat yang ke-28. Allah berfirman, hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah datang kepada mereka min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah mereka jelaskan itu kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh manusia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dalil yang pertama Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya orang berilmu. Maka ketika orang yang berilmu tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada Allah. Ya. Kalau orang yang berilmu tujuannya bukan Allah, maka dia tidak takut kepada Allah. Kemudian yang lebih jelas lagi surah Al-Baqarah ini ayat 159. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari petunjuk dan penjelasan setelah mereka jelaskan itu kepada manusia di dalam Alkitab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan maknanya apa? Tidak mengajarkan ilmu yang benar. Karena kadang-kadang Bapak yang dirahmati Allah, sebagian orang takut untuk menyampaikan ilmu yang benar. Maka akhirnya dia sembunyikan karena ketakutannya, karena kekhawatirannya, maka dia sembunyikan. Maka kita katakan itu termasuk daripada menyembunyikan ilmu. Misalnya dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya. Kemudian datang seseorang mengatakan boleh, sementara dia tahu bahwasanya perbuatan itu tidak boleh.
si ustadz yang menjawab tahu bahwasanya ini haram, disembunyikan hukum haram, dia nampakkan hukum halal, maka itu namanya apa? Menyembunyikan, bagian daripada menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Maka itu tidak boleh, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, Al-Quranul Karim, dan mereka dan mereka membeli dengannya thamanan qalila, dengan harga yang kecil, yang sedikit. Maknanya apa? Bapak dan Ibu dirahmati Allah, realita yang terjadi, orang kalau seandainya diberikan uang maka jawabannya bisa di setel. Ya, yang dulunya tidak boleh, tapi karena setelah diberikan uang maka akhirnya boleh. Tujuan mereka menyembunyikan ilmu apa? Untuk dunia. Tujuan mereka menyembunyikan ilmu adalah untuk dunia, agar manusia senang kepada mereka. Kemudian dalil yang lain adalah dari surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, litubayyinunnahu linnas, agar kalian jelaskan kitab itu kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan kalian simpan dia, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, maka mereka pun melemparkan itu di balik atau ke belakang, pada bagian belakang badan mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 187 ini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dijelaskan kepada manusia, dijelaskan kepada manusia, dan tidak boleh ada sedikit pun yang disimpan, tidak boleh, atau yang dirubah hukumnya, itu juga tidak boleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat azakumullah, sebagian orang ketika misalnya dia telah terkenal, maka dia mulai berubah prinsip beragamanya. Dahulu sebelum terkenal, masya Allah, ya, dia adalah seorang yang bermanhaj salaf misalnya, dia adalah orang yang berakidah benar. Tapi setelah terkenal menjadi dai nasional dan segala macamnya, takut dimusuhi oleh orang banyak, maka akhirnya apa? Kebenaran disembunyikan. Kebenaran disembunyikan. Yang haram dikatakan oh tidak haram. Yang halal, kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, dia katakan oh ini haram. Yang sunnah, dia katakan oh ini bukan sunnah, ini hanya budaya Arab misalnya. Ini kan menyembunyikan ilmu namanya. Padahal dia membaca hadis, dia mempelajari agama, seharusnya dia tidak boleh mengatakan hal demikian. Tidak boleh dia katakan hal demikian. Ketika dia katakan, itu menandakan dia telah menyembunyikan ilmu, ya. Wallahu taala alam. Cukup sampai situ pembahasan kita. Insyaallah ini kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, maka kita persilahkan.
Pertanyaan pertama, bersedekah tidak mengharapkan pujian orang, tetapi berharap dilapangkan rezekinya. Apakah ini termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang mendasar ketika seorang bersedekah hendaknya dia niatkan ini sebagai bentuk ibadah. Terlepas nanti setelah sedekah bertambah rezekinya, bertambah lapang usahanya, itu Allah yang tentukan. Ya. Jadi sebagian orang motivasinya bersedekah supaya kalau nya sedekah 1.000 balik 2.000. Nah, kalau nya sedekah 1 juta balik 30 juta. Kalau itu motivasinya kencang. Ya kan? Maka ini motivasi yang salah. Yang seperti ini. Ya. Kalau seandainya bersedekah tujuannya untuk agar uang yang dia terima jauh lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan, maka ini tidak benar. Maka kita katakan hal mendasar dalam bersedekah adalah sedekah ini adalah ibadah. Bayangkan Bapak yang dirahmati Allah, setelah sedekah ternyata sempit rezekinya atau berkurang uangnya, kira-kira orang seperti ini setelah itu masih mau bersedekah atau tidak? Tidak. Mesti dia akan mengatakan, "Balo tuh awak sedekah mengko kemiskin." Ya. Tuh orang tuh bersedekahnya tambah banyak bitinya. Nanti awak bersedekah tambah miskin, wak. Maka kita katakan motivasinya Bapak dan Ibu rahmati Allah, pahala Allah tambah dengan sedekah itu alhamdulillah. Kalau Allah simpan untuk kita di akhirat, maka itu yang terbaik. Yakinlah bahwasanya apa? Ketika seseorang berinfak di jalan Allah, Allah pasti akan balas. Namun balasan Allah ini ada kalanya Allah balas di dunia, ada kalanya Allah simpan untuk di akhirat. Kalau orang yang motivasinya akhirat, biarlah balasan itu cukup di akhirat saja. Kenapa? Karena balasan akhirat itu adalah balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Kan ada juga sebagian penceramah itu memotivasi orang untuk bersedekah dengan mengatakan, kalau Anda sedekah 1 juta maka akan kembali sekian juta. Anda sedekah 100.000 akan kembali sekian banyak. Kira orang berbondong-bondong sedekah, ternyata setelah bersedekah uangnya tidak kembali, ya, tidak pulang, jangankan balabo pulang pokok sendak. Wallahu ta'ala alam. Apakah seorang yang memberikan ilmu dan menerima imbalan berupa bayaran dari orang yang diajarkannya termasuk kepada golongan orang yang tidak ikhlas dalam memberikan ilmunya? Taib, ini perlu kita dudukkan Bapak yang dirahmati Allah. Keikhlasan tidak ada kaitannya dengan gaji. Misalnya seorang mengajar kemudian dia berikan imbalan, itu tidak ada kaitannya, kecuali kalau itu tujuannya. Ya. Jadi berbeda Bapak dan Ibu. Orang tujuannya tidak itu tapi diberikan hak dia, dengan orang tujuannya mengajar tujuannya cari uang, kan berbeda. Kalau orang ngajar tujuannya cari uang, tentu dia tidak mau gajinya sedikit, ya kan? Gak mau dia, mesti harus banyak, karena tujuan cari uang. Dan begitu pula sebaliknya, sebenarnya harus timbal balik. Orang yang mengajar tidak mengharapkan imbalan, orang yang diajar hendaknya sadar diri. Sadar diri artinya seperti ini, ilmu ini adalah sesuatu yang mahal. Orang yang mengajar dia tidak berharap. Namun orang yang diajar harus tahu bahwasanya ilmu itu bukan sesuatu yang murah. Kadang-kadang kalau wak nionyo sekolah kau tidak gratis, itu dari mana gaji guru? Oh, guru itu harus ikhlas Ustaz. Wak kan sekolah kamu. Coba wak jadi guru situ kok bisa wak ikhlas? Mau boleh nak? Mungkin nanti akan dikatakan ikhlas apa Ustaz kok?
Dapur kami saya nak berasuk dah. Kan itu yang terjadi. Awak mengecewakan orang lama kan. Jadi guru agama tu harus ikhlas. Bara pun terima gaji, terima salah. Cuba awak di posisi mereka. Tak bisa. Harus timbal balik. Orang yang mengajar dia harus ikhlas. Dia tidak harapkan itu. Orang yang diajar harus bersyukur. Ya, harus kita katakan harus tahu bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang mahal. Ya, sehingga tidak ada lagi nanti tuntutan. Ya, guru tuh harus ikhlas. Berapapun gajinya terima saja, walaupun sedikit terima saja. Ya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Bisa jadi apa? Ada orang gaji sedikit dia tidak ikhlas. Ada orang gaji banyak dia ikhlas. Bisa jadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi seperti itu. Ya, kalau seandainya maksudnya ikhlas itu tidak digaji, anak kira tidak ada nanti orang yang akan mau jadi guru. Ya. Maka ini pemahaman seperti ini harus kita harus kita benarkan, harus kita perbaiki. Karena sebagian itu ada di kawan-kawan kita. Menurut mereka itu ikhlas itu tidak digaji, itu ikhlas namanya. Tapi kalau digaji itu tidak ikhlas. Ini tidak seperti itu pemahaman, ya. Yang kita katakan tadi apa? Tidak berharap. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap seorang guru memperbaiki bacaan salat siswa yang rata-rata belum mengenal sunnah, sementara kurikulum sekolah tidak sesuai sunnah? Ya. Maka seorang guru dia harus ajarkan muridnya sesuatu yang benar. Ya. Sesuatu yang benar. Yang kita sayangkan, sekolah-sekolah Islam itu mengambil kurikulum mereka tidak jelas rujukannya. Ini sangat kita sayangkan. Bahkan sampai saat sekarang ini masih ada diajarkan ya sesuatu yang tidak disunnahkan. Seperti misalnya melafazkan niat dan disuruhkan untuk menghafal. Ini kan tidak ada. Redaksinya dari Nabi tidak ada. Itu gimana? Ini kurikulum Ustaz. Kalau tidak diajarkan nanti murid-murid tidak bisa. Ajarkan kepada murid. Ko niatnya dihafalkan tapi ketahuilah ko bid'ah. Ajarkan ke murid seperti itu. Kalau diminta di ujian jawe. Tapi ingat jangan kalian amalkan. Ini tidak pernah diajarkan Nabi. Nah seperti itu diajarkan murid. Coba diajarkan Nabi Pak Guru. Aku caranya. Ajarkan yang benar. Sama kita kadang-kadang sulit kita di sekolah Islam, kemudian ada pelajaran tematik diajarkan tentang cara menari, kurikulum nasional, cara bernyanyi, ya apa ya keunggulannya, apa untungnya anak murid kita pandai menari, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Anak murid kita pandai bernyanyi, tidak ada untungnya. Tapi itu yang diajarkan. Ya guru-guru terpaksa mengajarkan karena tuntutan apa? Kurikulum. Kalau diajarkan nanti murid tidak lulus, maka terpaksa diajarkan. Ya, kalau seandainya seperti ini keadaan, kita banyak-banyak berdoa saja, mudah-mudahan kurikulumnya nanti bisa diganti. Ya, bisa diganti. Wallahu ta'ala alam. Bisa jawab ya, perbaiki bacaan salat murid itu, perbaiki yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang kurikulum tetap diajarkan juga, namun tetap kita katakan kepada murid jangan ikut dan diamalkan, ikut untuk ujian saja. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk menyembunyikan ilmu bila kita tak mau berdebat menyampaikan dalil karena takut akan memutus tali silaturahim?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Orang yang berilmu dia tahu kapan dia mesti berbicara, kapan dia mesti diam. Kapan dia harus menyampaikan, kapan dia tidak menyampaikan. Ya, tidak seperti orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu itu ketika menyampaikan justru kerusakannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Maka lihat perkara apa yang perkara apa ini, dalam masalah apa, ya. Kalau seandainya masalah yang bisa seseorang untuk mengundur penyampaiannya, maka undur. Kalau seandainya masalah ini adalah masalah yang mendasar, maka dia harus sampaikan. Contohnya Pak, permasalahan berkaitan dengan akidah, kan permasalahan mendasar, permasalahan pondasi. Ketika kita lihat adanya kekeliruan di situ, maka kita sampaikan. Ya, caranya sampaikan saja. Orang mau terima atau tidak terima itu tidak urusan kita. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Oh, dia bantah gimana Ustaz? Ya, enggak usah berdebat. Cukup sampaikan, selesai. Enggak perlu didebat. Ya. Menyampaikan dalil karena takut akan memutus tali silaturahim. Ya, kalau itu konsekuensinya mau gimana lagi? Ya. Kalau itu memang dampak dari kita menyampaikan, oh kok syirik. PK dukun tu enggak boleh. Sesajen tu enggak boleh. Baru hari kuburan tu minta ke orang kuburan enggak boleh. Kalau konsekuensinya kita tidak dianggap anak, nggak dianggap sebagai keluarga lagi, apa boleh buat? Ya, karena ini permasalahan akidah. Kalau masalah misalnya nyoba baca Yasin tiap Jumat, nyoba lafazkan niat misalnya, ini mungkin masalah-masalah yang lapang, tidak akan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang wak khawatirkan, ya, ketika misalnya orang tua saudara kita itu melakukan kesyirikan, masa kita mau diam? Berarti kita ridha dia masuk neraka. Kita ridha dia keluar dari agama Islam. Kan itu maknanya kalau kita diam. Kita harus terangkan. Kita harus sampaikan. Ya, setelah menyampaikan kemudian perbanyak doa agar Allah berikan kepada mereka hidayah. Wallahu taala alam. Jadi debat ini tidak ada debatnya. Debat itu tidak ada. Yang ada dalam agama Islam itu sampaikan. Orang bantah, udah berarti tinggalkan. Ya. Kalau dia misalnya tidak doge itu doh. Udah berarti tidak percaya, sudah tinggalkan saja. Tinggal kita doakan. Semoga Allah berikan kepadanya hidayah. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana cara mengobati riya? Caranya ikhlas. Caranya apa? Ikhlas. Ketahuilah, Bapak yang dirahmati Allah, manusia tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kita. Nyonya puji, Pak. Paling pujian itu semu. Ya. Tidak ada yang kekal. Kalau manusia yang Wak harapkan tidak ada yang kekal. Kalau manusia bisa jadi kininya memuji biswa, belum tentu leh. Bisa jadi kininya ridha biswa, bisa jadinya mau jadi musuh awak. Kini kawan bisa jadinya lawan. Semu. Nah, pikirkan lagi kalau seandainya kita melakukan sesuatu karena manusia. Pertama, dia tidak bisa mendatangkan apa-apa untuk kita. Kalau orang memuji kita, dia puji. Ya, Masya Allah, dia puji kita dengan pujian yang baik. Akan bertambah kebaikan kita karena pujian dia, enggak. Tambah pahala kita, enggak. Bertambah kayu waktunya dipuji orang, enggak. Bertambah rajin ibadah awak, enggak jo. Sehingga pikirkan lagi bahwasanya apa? Manusia itu enggak bisa mendatangkan apa-apa untuk diri kita.
Tidak bisa. Nah, ketika kita yakin akan hal ini, maka kita berusaha untuk ikhlas, ya. Yang bisa mendatangkan pahala itu hanya Allah. Yang bisa mendatangkan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ustadz, saya futur sudah lama tapi sekarang masih futur. Apa solusinya? Futur sudah lama sekarang masih futur. Saya seharusnya bertanya, Ustadz, saya futur sudah lama tapi sekarang sudah tidak futur lagi. Nah, itu seharusnya pertanyaannya. Ini mengasih kabar karena oh iya, karena sudah tahu. Enggak ada pertanyaan ini. Ustadz, saya futur sudah lama tapi sekarang masih futur. Apa solusinya? Oh, ada apa solusinya? Solusinya ya. Pertama kita katakan, ikhwan rahmatillah Allah, memang ikhlas ini sesuatu yang mendasar ya. Keikhlasan itu akan menjadikan seseorang ketika futur dia cepat balik. Dia ikhlas. Tapi kalau seandainya futurnya berkelanjutan lama, coba perhatikan, coba cek lagi niatnya. Untuk ibadah untuk siapa? Untuk belajar untuk siapa? Bisa jadi niatnya selama ini salah. Bisa jadi niatnya keliru. Sehingga apa? Futur sangat lama sekali. Kita tidak menafikan bahwasanya kita itu memang kadang-kadang futur bosan, kadang-kadang malas, kadang-kadang semangatnya melemah. Itu biasa, tapi tipikal manusia. Tapi kalau seandainya futur ini berkelanjutan pada waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang, maka perlu kita cek lagi niat kita. Perlu kita cek lagi niat kita. Usahakan, berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Anda lihat orang-orang yang futur terlalu lama ini biasanya masalahnya masalah hati, masalah niat biasanya. Ya. Futur begitu lama itu permasalahannya niat. Maka solusinya perbaiki niat. Perbaiki niat. Kita hadiri kajian untuk apa? Kita beribadah untuk apa? Kita menjalankan sunnah untuk apa? Coba koreksi lagi niatnya. Bisa jadi ada yang salah di niat kita sehingga apa? Kita mudah futur. Kita cepat sekali untuk melemah semangatnya. Bisa jadi kendalanya di niat. Maka perbaiki niat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Ajari kami kiat-kiat menghindari maksiat ketika sendirian. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah taala melihat kita. Itu pertama. Kalau seandainya Bapak yang dirahmati Allah, kita merasa bahwasanya ada orang mengawasi kita, mungkin kita maksiat? Tidak mungkin. Contohnya gini kok, di kamar awak atau di mana pun awak berada ada CCTV, ada kamera, mungkin awak melakukan kesalahan? Tidak mungkin. Ya, contohnya di sebagian tempat sekarang di lampu lalu lintas itu ada kamera, ya kan? Mungkin yang melanggar? Tidak mungkin. Kalau melanggar, mereka pas bayar pajak, tambah uang tilang. Takut orang melanggar kan? Takut. Nah, coba seperti itu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah mengawasi kita, kita merasa Allah melihat kita. Sehingga ketika maksiat ingat Allah lihat. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak lihat, iya, tapi Allah lihat. Allah lihat. Jangankan sendirian, ya, jangankan sendirian. Di malam gelap gulita saja kita maksiat, Allah tahu. Maka hadirkan
rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya. Ya. Ketika maksiat, ingat Allah lihat saya. Allah tahu bahwasanya kita bermaksiat. Wallahu taala alam, itu yang bisa ana jawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang ana memohon maaf kepada Allah taala dan minta ampun. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.